Kali ini gue bakalan ngebahas soal materi deret nih. Percayalah, tipe soal ini pasti keluar. Pasti udah. Dari tahun ke tahun. Dan di video ini gue tekanin bagi siapa yang bisa jawab nih soal, gue jamin TIU-nya pasti tinggi. Kenapa? Of course, soal yang gue berikan jauh lebih sulit daripada soal biasanya. Persiapkan diri kalian, yuk mari kita mulai sekarang. Nah, sebelumnya, gua ke materi dulu nih. Jadi menurut gua, pola bilangan tuh ada 3 jenis tuh. Pertama ada pola bilangan atau huruf berbaris atau bertingkat. Nah, contohnya ada di sini. Contohnya itu 1, 4, 5, 6, 9, 8, 13, 10. Atau 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Nah, ini kan perkalian 3 nih. Ini kesini itu kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3. Nah, atau kayak gini bro. Ini kan antara ini dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. Itu kan perbedaannya 4 ya. Plus 4, ini plus 4, ini plus 4. Nah, ini kan plus 2 ya. Ini dengan ini, dengan ini, dengan ini plus 2. Jadi di sini tuh plus 4. Dan ini plus 2. Sehingga ini hasilnya 17 dengan 12. Nah, itu maksudnya pola bilangan atau huruf berbaris atau bertingkat. Nah, kedua ada Fibonacci. Nah, Fibonacci ini merupakan ilmu dari Itali nih yang sangat unik dibahas. Jadi kayak gini nih contohnya nih. 2, 5, 7, 12, 19, 31. Nah, ini datang dari mana? Jadi angka selanjutnya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Ini nih. Jadi 7 itu merupakan 2 tambah 5. Nah, 12 itu penjumlahan 5 sama 7. 19 itu penjumlahan dari 7 dengan 12. 31 merupakan penjumlahan dari 12 dan 19. Nah, itu pun sama kayak gini. Nah, cuman yang paling unik, yang sangat unik itu di tipe ketiga bro. Tipe ketiga itu penalaran matematika. Nah, ini yang paling sulit nih. Gue bakalan kasih 10 soal yang bisa kita bahas bersama. Di sini kita juga bisa mengenal lebih dalam tentang angka. Coba yuk langsung kita mulai aja dari soal pertama. Oke, soal pertama. 3, 15, 27, 4, 34, 64, 5, 65, 125, 6, bla bla bla. Berapa tuh bla bla blanya? Nah, kalau kita perhatikan, kita harus curiga nih, harus curiga. Langkah pertama itu kalau mau jawab soal deret, maksudnya itu harus curiga. Ternyata bro ya, kalau kita perhatikan ini ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Dan kalau kita perhatikan lagi, ini loncat 2 nih, ini loncat 2, ini loncat 2, ini loncat 2. Dan kalau kita perhatikan lagi yang ini nih, ini 27 nih. Ini 64, ini 125. Nah, kalau lu gak familiar dengan angka ini, gue yakin lu gak bakalan tahu. Ini sebenarnya 27 ini sebenarnya 3 pangkat 3. Ini pangkat 3 semua nih. 64 itu 4 pangkat 3. Terus 125 itu 5 pangkat 3. Oh, berarti di sini tuh 6 pangkat 3 dong. 6 pangkat 3. Ini loncat 2 nih. Loncat nih, loncat. Habis itu loncat sini. 6 pangkat 3, sorry. 6 pangkat 3 itu 216. 216. Nah, ini jawabannya nih. 216. Nah, cuman E doang yang jawabannya 216. Berarti jawabannya itu E. Nah, supaya lebih membuktikan, kita harus meyakinkan bahwa yang ini tuh hasilnya itu 111. Nah, gimana caranya? Oke, kita harus perhatikan yang lainnya. 15 ini apakah ada hubungannya dengan 34? Apakah ada hubungannya dengan 65? Dan gue bisa pastikan ini gak ada hubungannya. Nah, gimana cara dapat 15? Caranya tuh gini bro. Ini tambahkan nih. Habis itu dibagi dengan 2. Nah, ini kan kalau ditambahkan hasilnya 30 ya. 30 bagi dengan 2 ya 15. Begitupun dengan ini. Ini kalau kita tambahkan hasilnya 68. Kalau bagi dengan 2 ya hasilnya 34. Ini kalau ditambahkan hasilnya 130 dibagi dengan 2, 65. Oh, berarti kalau ini ditambahkan dengan ini hasilnya itu 222. Kalau dibagi dengan 2 ya hasilnya 111. Jadi jawabannya ini 111 dengan 216. Oke, sekarang nomor 2. 1, 1, min 2, min 8, 64 yang dicari, terus minus 32.768. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Caranya, kalau kita perhatikan dari 2 ini nih, kalau kita bagi nih, ternyata ini positif, ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Oh, berarti kemungkinan ini positif juga. Dan bisa diperkuat dengan ini nih. Ini nih. Ini negatif nih. Oh, berarti yang habis itu negatif juga. Oke, ada clue di sini positif. Nah, bagaimana cara menentukan berapa angkanya nih? Nah, ini sebenarnya deret bro. Deret
geometri. Ini itu kalikan 1, ini itu kalikan minus 2, ini kalikan dengan 4, ini kalikan minus 2, terus ini kalikan dengan minus 8, ini kalikan 16, ini kalikan minus 32. Kalikan minus 32. Sehingga polanya itu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dan ini perkalian dari 2. 1 kali 2, terus 2 kali 2, terus 4 kali 2, terus 8 kali 2, terus 16 kali 2. Sehingga jawaban dari ini sebenarnya itu 64 kalikan 16. Dan 64 kalikan 16 itu hasilnya 1024 bro. Kayak gitu bro. Gampang lah ya kalau ini ya. Oke, sekarang nomor 3. 1, 2, 3, 4, 4, 9, 7, 8, 27. Nah, berapa 2 angka berikutnya? Nah, ini kalau kita perhatikan, kita harus curiga dulu ya. Ini kan sebenarnya satuan semua nih. Maksudnya kayak 1, 2, 3, 4, 4, 9, 7, 8. Nah, kenapa ada 27 nih? Kenapa ada puluhan sendiri? Nah, setelah gue telisik, ternyata kalau kita bagi dengan 3, ini dengan ini itu ada hubungannya tuh. Ini dengan ini itu ada hubungan juga. Apa hubungannya? Ya perkalian 3. Ini kalikan 3, ini kalikan 3. Ya kan? Oh, berarti 1 ini akan berkorelasi dengan 4, akan berkorelasi dengan 7. Apa korelasinya? Korelasinya itu pertambahan 3. Ini pertambahan 3 plus 3. Ini plus 3 juga. Sehingga ini plus 3. Nah, kalau plus 3, oh berarti ini jawabannya 10 nih. 10 dengan ini 10. Nah, selanjutnya ini gimana ini? Yang ini nih. Nah, jawaban yang ini bisa ditelisik dari sini. 2, 4 dengan 8. 2, 4, 8. Apa hubungannya? Perkalian 2. Ini kalikan 2. Ini kalikan 2. Ini juga kalikan 2. Sehingga hasilnya itu 16. Jawabannya itu A. 10 dengan 16. Ini bro maksudnya. Oke lah ya soal untuk ini nih. Keren kata gue. Oke, lanjut ke soal nomor 4. 486, 474, 462, 924, 912. Terus berapa ini? Terus 1788. Nah, gimana cara menyelesaikan soal nomor 4 ini? Karena angkanya tuh gede banget nih, nggak seperti biasanya. Nah, ini polanya terletak di sini bro. Lu harus tahu dulu kejanggalan-kejanggalan yang ada di soal. Nah, ini kan 400 semua, 400, 400, 400. Terus habis itu loncat ke 924. Nah, apa hubungannya ini dengan angka sebelumnya? Dan ternyata bro, kalau kita perhatikan, ini ternyata perkalian 2 bro. Ini perkalian 2. Ini perkalian 2. Dan kalau kita telisik lagi, ternyata ini kurangi 12, jaraknya maksudnya. Ini kurangi dengan 12, dan ini jaraknya kurangi dengan 12. Oh, minus 12, minus 12. Oh, berarti kemungkinan ini minus 12 dan ini minus 12 juga yang ini nih. Sehingga kalau ini dikurangin 12 hasilnya 900. Terus seperti dengan pola yang tadi, minus 12, terus kalikan dengan 2. Oh, berarti kita kalikan dengan 2 nih, antara ini nih. Sehingga hasilnya 1800. Terus supaya membuktikan, kita coba kurangin dengan 12. Ternyata kalau dikurangin dengan 12, ini 1800, hasilnya benar 1788. Sehingga jawabannya 900 dengan 1800 ini nih. B jawabannya nih. Mantap ya. Mantap, lanjut. Nggak gentar nih. Masa cuma kayak gini doang gentar lu. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, sekarang huruf Z, A, L, X, C, L, U, F, L. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Kalau ada huruf biasanya nggak selalu jawabannya. Tapi lu harus ubah dulu nih semuanya ke angka. Nah, kalau misalkan kita ubah dengan angka jadi kayak gini. Z itu 26, A itu 1, L itu 12, X itu 24, C itu 3, L itu 12, U itu 21, F itu 6, L itu 12. Nah, kalau lu sadar, ternyata gue nyebutin kata L, huruf L maksudnya, itu sebanyak 3 kali nih. Ini L, ini L, ini L. Oh, ternyata kita coba bandingkan ketiga disparitas ini. Contoh, Z dengan X dengan U. Dan ternyata disparitasnya itu berupa kayak gini bro. Ini minus 2, habis itu ini minus 3. Jangan-jangan ini minus 4 kali ya. Mungkin ya, kalau kita perhatikan kalau minus 4 gitu, itu kan hasilnya 17 ya. Nah, 17 itu kalau diubah ke angka atau huruf,
itu Q bro, Q. Nah, coba kita perhatikan yang ini dulu, yang A, C, F. Ternyata kalau kita bandingkan A, C, F ini itu plus 2, plus 3. Oh berarti kemungkinan ini plus 4 dong. Sama nih sebenarnya, plus 4. Minus 2, minus 3, minus 4. Ini plus 2, plus 3, plus 4. Nah berarti F itu kan 6 ya. 6 ditambah dengan 4, 10. Nah 10 itu kalau kita ubah jadinya J bro. Ini 10 J. Sehingga jawabannya itu A bro, A. Q dengan J. Oke lanjut nomor 6. 1, 3, 8, 16, 27, 41. Ini berapa jawabannya? Nah kalau kita bandingkan angka yang satu dengan angka lain, ini kan plus 2 ya. Ini plus 5, ini plus 8, ini plus 11, ini plus 14. Nah ini plus berapa nih? Ini plus berapa? Nah kalau kita lihat sekilas ini dengan ini, ya, ternyata kayak gak ada hubungannya gitu. Tapi kalau kita bandingkan lagi, kita bandingkan angka yang satu dengan angka yang seterusnya, itu ternyata ada disparitas plus 3 bro. Ini dengan ini dengan ini plus 3 juga, ini dengan ini plus 3 juga. Oh berarti ini plus 3 juga nih. Nah kalau plus 3 berarti kan 17 nih. Ini kalau plus 3 berarti kan ini 20 ya. Sehingga 41 tambah 17 itu 58, 58 tambah 20 itu 78. Sehingga jawabannya itu C. Nih. Nah ini sebenarnya sama kayak materi sih. Pola angka atau huruf berbaris atau bertingkat. Nah ini disebut dengan bertingkat. Bertingkat 2 nih. Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Ini maksudnya bertingkat. Nah sekarang kita menuju ke soal nomor 7. Nah ini unik kata gue. Uniknya karena gue menaruh jebakan di sini. Kalau lu bisa jawab soal ini, kata gue tuh lu hebat banget sih. Jadi kan gue bilang tadi ya, tidak semuanya kalau huruf itu harus diubah ke angka. Kalau kita perhatikan, ini ada huruf vokal bro. A, I, U. Nah familiar gak dengan A, I, U? Oh, berarti selanjutnya itu E. Karena ini jaraknya ada 3, ini 3. Maksudnya ini ada loncat 2 lah, loncat 2. Ini loncat 2. Berarti di sini harus loncat 2 juga nih. P tidak tahu, habis itu di sini nih. Berarti ini A, I, U, E. Nah, ini udah tahu E jawabannya. Satu-satunya jawaban yang ada E-nya yaitu ini. E, bro. Nah, cuman supaya lebih meyakinkan, kita harus tahu ini berapa jawabannya. Nah, habis itu kita ubah dah. Ini B itu kan 2 ya, 2. Ini 3. Ini A, ini 4, ini 7 ya. Ini I, ini H itu 8, ini K ini 11, ini U, P itu 16 ya. Nah kalau kita perhatikan ini kan loncat 2, berarti B ini ada hubungannya dengan D. D ini ada hubungannya dengan H, H ini ada hubungannya dengan P. Dan terbukti ternyata 2, 4, 8 dengan 16 itu hubungannya itu perkalian 2. Ini kalikan 2, ini kalikan 2. Sorry, ini kalikan 2, ini kalikan 2. Jadi 3 ini akan berhubungan dengan 7, akan berhubungan dengan 11. Apa hubungannya? Oh ternyata hubungannya itu pertambahan 4. Ini tambah 4, ini tambah 4, ini juga tambah 4 kesininya, plus 4. Nah 11 tambah 4 itu sama dengan 15. Nah 15 ada di sini nih, 15 di sini nih. 15 itu kalau dikonversi ke huruf abjad itu hasilnya O. Sehingga jawabannya itu OE. Nah ini nih jawabannya nih. Kayak gitu bro. Mantap ya? Mantap. Lanjut. 2, 4, 6, 7, 22, 22, 10, 6, 7, 4, 202. Kembali lagi, kita harus curiga dulu. Curiga terhadap kenapa di sini kok ada ratusan nih. Ini ratusan, ini puluhan, nih beda banget. Habis 4 langsung loncat ke ratusan. Nah apa hubungannya? Nah kalau kita tidak bisa menarik kesimpulan, artinya kita harus menentukan polanya. Apa sih polanya itu? Dan ternyata polanya kayak gini bro. Kalau lo perhatikan, polanya itu kalau kita bagi dengan 2, itu selalu naik tuh. Selalu naik. Selalu naik. Dan kalau kita bandingkan yang satunya,
Ini dengan ini nih, ini itu selalu turun. Oh, berarti ini mungkin ada hubungannya. Cuman bagaimana caranya kita menemukan hubungannya itu yang sulit. Oke, jadi hubungannya kayak gini bro. Ini kalau kita perhatikan nih, kalau kita bagi dengan 2, ini kan kalau dibagi dengan 2 hasilnya berapa ya? 23 ya. Terus dikurangin dengan 1 hasilnya 22. Atau jangan-jangan itu kali ya. Coba ya. Bagi dengan 2, habis itu kurangin dengan 1. Hasilnya 22. Coba kita aplikasikan ke 22 ini. Apakah benar hasilnya 10? Bagi dengan 2 itu hasilnya 11, kurangin dengan 1, oh berarti 10. Oh benar nih, 10. Oh berarti polanya kayak gitu juga bro. Ini bagi dengan 2, kurangin dengan 1. Bagi dengan 2, 5, kurangin dengan 1, 4. Oh benar. Berarti ini menggunakan aplikasi yang sama juga. Bagi 2, kurangin dengan 1. 4 bagi 2 itu 2, dikurangin dengan 1 ya 1 jawabannya. Ini 1 nih. Hasilnya itu B. Cuman supaya lebih memastikan, kita harus membuktikan bahwa ini nih angkanya itu 607. Nah, gimana caranya? Oke, kita menggunakan pola yang sama juga. 2 dengan 7. Coba ya, kalikan dengan 3 tambah 1. Kalikan dengan 3 tambah 1. Kalikan dengan 3 tambah 1. Oh, ternyata cocok, bro. Kalikan 3 itu 6 tambah 1, 7. Coba kalikan 3 tambah 1. Kalikan 3 tambah 1. Bener, cocok juga. Kalikan 3 tambah 1, kalikan 3 tambah 1, kalikan 3 tambah 1. Coba kita kalikan 3 tambah 1. Kalikan 3, 606, tambah 1 itu 607. Oh berarti cocok nih jawabannya nih. B jawabannya bro. B. Mantap ya, mantap. Yuk langsung kita soal ke 9. 3, 2, 5, 4, 7, 8, 11, 16, 13, 32. Nah berapa? 2 angka berikutnya. Nah ini unik nih, gimana caranya nih? Kita harus kembali curiga. Kok di sini kalau kita bagi dengan 2 ya? Ini 2. Kalau kita pisahkan ya. 2, 4, 8, 16, 32. Familiar gak dengan angka ini? Familiar ya, karena ini pangkat 2. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 5. Oh berarti di sini tuh 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah ini seharusnya gak ada sih. Gak ada nih, gak ada. Ini aja jawabannya. Soalnya 2 pangkat 6. Ya nanti gue ubah lah. Oh berarti kita ada clue nih bahwa antara 3, 5, 7, 11, 13 itu berhubungan. Cuman apa hubungannya? Nah kalau kita perhatikan, kalau kita tambahkan ya, ini plus 2, ini plus 2, ini plus 4, ini plus 2. Berarti apakah ini plus 2? Kalau plus 2 harusnya 15. Cuman gak ada 15. Nah apa gimana nih? Berarti kan bukan kayak gini kan jawabannya. Bukan, polanya itu bukan kayak gini. Nah gimana cara menentukan hubungannya itu? Dan ternyata lu harus mengenal angkanya bro. Harus mengenal dengan angkanya. Ini bukan ini jawabannya ya. Apa maksudnya mengenal dengan angkanya? Coba kita perhatikan 3, 5, 7, 11, 13. Nah ternyata ya bro ya, 3, 5, 7, 11, 13 itu merupakan bilangan prima. Ini bilangan prima, ini bilangan prima ganjil, ini bilangan prima ganjil berikutnya, bilangan prima ganjil berikutnya, ini bilangan prima ganjil berikutnya. Jadi jawabannya yang ini tuh hasilnya 17 bro. Karena habis 13, bilangan prima ganjil selanjutnya itu adalah 17. C jawabannya. Kenali dengan angkanya. Bagus kan soalnya? Channel. Makanya lu harus subscribe Choma Channel supaya lu dapat soal-soal yang bagus kayak gini. Sekarang soal 10. Ya kalau lu bisa lihat nih ya, ini 5, 50, 500, 5000. Berarti habis ini tuh 50.000. Nah, cuman berapa yang ini nih? Nah, sehingga kita bisa bandingkan 7, 49, 3, 43. Nah, ternyata hubungan antara mereka bertiga itu ternyata perkalian 7 atau 7 pangkat. Ini 7 pangkat 1, ini 7 pangkat 2, ini 7 pangkat 3. Sehingga ini 7 pangkat 4. Atau ini kalikan 7 lah ya. Ini kalikan 7, kalikan 7, kalikan 7. Ternyata 7 pangkat 4 itu sama dengan 2401. 2401. Yang jawabannya itu E, 2401. Oke, itulah 10 soal penalaran. Memang sulit bagi para amatir. Makanya gue bilang, bagi siapa yang bisa jawab nih soal, gue jamin
TIU-nya tinggi. Tanpa harus ragu, gue katakan itu. Tuh soal emang the best lah, the best kata gue sih. Nih gue masih punya soal tambahan, lu bisa komen di bawah jawabannya berapa, sambil diskusi boleh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih.